Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di edisi kali ini saya akan menceritakan sebuah kata-kata atau sebuah fakta yang sangat tidak enak dan itu terjadi. Nah, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yaitu mengapa orang bodoh, tapi dalam tanda kutip, lebih mudah cari kerja daripada sarjana. Nah, jadi Anda yang sudah sarjana, nonton video ini marah-marah, ya sebetulnya atau bingung, atau mengapa, saya ucapkan selamat datang di channel Success Before 30. Welcome kepada channel yang membahas masalah mindset, membahas masalah pedes-pedes, membahas masalah realita yang mungkin disembunyikan oleh semua dosen kalian, disembunyikan sama guru kalian, dan tidak kalian dapatkan di sekolah. Saya bongkar semua di channel ini, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe sekarang juga, loncengnya diaktifkan. Saya tunggu. 3, 2, 1, terima kasih. Nah, jadi gini, sebetulnya kenapa saya tulis bodoh dalam tanda kutip? Ya, jadi gini ya, sebetulnya manusia bodoh itu tidak ada. Ya, kenapa saya katakan bodoh itu? Bodoh itu kan kata-kata yang diucapkan oleh sebuah kalimat, ya, dalam bahasa Indonesia mengartikan seseorang yang tidak nangkap pelajaran dari gurunya, ya, atau anak yang orang tua yang jengkel, anak tidak bisa mengikuti kemauannya, atau pelatih yang anak murid didiknya tidak bisa mendengarkan kemauan pelatih, sehingga kata bodoh itu keluar. Nah, saya sebetulnya kurang setuju dengan kata bodoh, ya. Karena bodoh itu konotasinya negatif. Tahukah kalian bahwa ilmuwan terkenal itu seperti penemu lampu, penemu telepon, itu adalah orang-orang yang dicap bodoh di sekolah. Tapi justru gurunya yang pinter itu malah bukan jadi penemu. Orang nggak pernah tahu gurunya Einstein itu siapa, gitu. Nggak tahu, gitu. Ya kan? Nah, gurunya penemu mesin uap James Watt itu siapa? Nggak tahu. Iya kan? Nah, tapi justru kenapa orang yang bodoh itu, seperti Bill Gates contohnya, DO, drop out, bodoh kan? Wah, drop out ini bodoh ini. Atau mungkin Mark Zuckerberg drop out dari Harvard, bodoh kan? Gitu. Nah, jadi kenapa orang bodoh lebih mudah cari kerja? Saya telusuri ada 3 sebab. Mau tahu kan? Nah, sebab yang pertama adalah orang bodoh itu tidak banyak pikir. Jadi gini, maksudnya, saya mau kerja apapun asal bisa. Ya, kalau Anda mau diterima di perusahaan, Anda mau diterima di instansi, Anda mau diterima di pekerjaan rumah tangga, ya kan? Malah sekarang pekerjaan rumah tangga banyak orang membutuhkan. Asisten rumah tangga, banyak orang butuh, terutama di Indonesia. Banyak peluang kerja. Ya kan? Kalau Anda nggak percaya, banyak banget itu. Kalau nggak gitu, kenapa peluang babysitter tuh banyak gitu? Tapi Anda pasti berpikir, nggak sarjana gaji mau berapa sih? Tahukah Anda, kalau saya open ya, ini sebuah fakta menyedihkan. Gaji babysitter saya, yang ngurus anak saya, itu jauh lebih mahal daripada sarjana S1 loh. Lulusan universitas favorit kota besar. Saya nggak perlu sebut nama universitasnya apa. Jauh lebih gede. Ya, dan itu sebuah fakta yang mencengangkan. Gitu. Padahal babysitter saya SD aja tamatannya, dia tidak tamatan SMP, bukan tamatan SMA, apalagi kuliah. Dan dia dapat kerja. Nah, ini sebuah fakta gitu. Nah, ini memang orang-orang yang sarjana pasti sakit hati dengar video saya kali ini. Terus ngapain gue jadi sarjana gitu. Ya kan, kalau toh ujung-ujungnya akhir-akhirnya nggak gampang cari kerja. Nah, jadi kenapa tidak banyak berpikir? Kadang-kadang ijazah Anda itu tidak dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Nah, sekarang saya mau tanya gitu. Apakah Anda hari ini sarjana mau nggak kalau Anda itu ngelamar jadi satpam? Saya tanya. Mohon maaf ya, para satpam yang mendengarkan video saya kali ini, saya bukan hari ini merendahkan profesi Anda, tapi saya mau ucapkan selamat para satpam karena justru karena Anda tidak sarjana, Anda lebih mudah cari kerja daripada sarjana. I'm serious.
Ya, ini sebuah fakta yang sangat-sangat mencengangkan. Fakta yang kedua, mengapa orang bodoh lebih mudah cari kerja? Ya, yaitu orang bodoh dalam tanda petik ini tidak perhitungan, alias dalam bahasa yang sering kita dengar cincai, ya kan? Nggak hitungan, ya, nggak terlalu perhitungan. Jadi kalau Anda itu, waduh, saya ini sarjana loh, IP saya tinggi loh, saya lulusan universitas favorit. Perusahaan itu, dia tidak butuh kamu pinter. Ya, saya beritahu ya, calon karyawannya. Dia tidak butuh kamu pinter. Dia butuh kamu bisa menyelesaikan masalah di kantor, titik. Dan seringkali masalah di kantor itu nggak ada hubungannya sama IP kamu, nggak ada hubungannya sama kamu punya lulusan universitas apa, kamu punya gelar apa, they don't care about it. Mereka nggak peduli. Ya. Dan berapa banyak sekarang sarjana justru malah menjadi supir Grab. Ya kan? Menjadi supir Gojek. Pengantar makanan GoFood. Dan itu banyak sarjana. Daripada nganggur katanya. Ya kan? Nah, sedangkan ini sebuah fakta gitu loh. Ya, ini sebuah fakta yang tidak enak didengar, tapi itu terjadi. Dan ini fenomena bukan cuma terjadi di Indonesia, seluruh dunia. Hampir semua mengalami hal seperti ini. Ya, nah ini fakta yang kedua. Jadi Anda tuh jangan terlalu perhitungan. Kadang-kadang simpan aja ijazah Anda. Ya orang mau tahu Anda itu apa gitu. Ya kan? Kalau Anda memang punya attitude yang baik, Anda ngelamar, ya misalkan, digaji di bawah UMR. Ya, cincailah. Ya kan? Kalau cincai, yang terpenting saya dapat kerja dulu. Nggak masalah. Justru orang yang cincai itu dimudahkan rezekinya. Orang yang terlalu banyak perhitungan, rezekinya marak seret. Mau nggak diterima tempat saya, tapi di bawah UMR? Ya udah, nggak apa-apa, diterima aja. Justru kenapa malah orang bodoh itu dalam tanda kutip? Karena mereka cincai kan? Mereka nggak terlalu perhitungan kan? Kamu aja yang terlalu perhitungan. Oh, saya dulu juara kelas. Nggak ada hubungannya kamu juara kelas. Sama nanti lain kali kamu kerja. Oh, saya dulu mewakili sekolah. Ini paskibraka, nggak ada hubungannya. Kecuali kamu mau buka perusahaan terima jasa untuk mentraining orang paskibraka ya, kita nggak tahu lagi. Iya kan? Nggak ada hubungannya. Terus, oh nanti saya, nggak ada hubungannya. Semua itu nggak ada hubungannya. Perusahaan cuma mau tahu menyelesaikan masalah perusahaan tersebut, titik. Kalau perusahaan itu butuh kurir pengiriman, ya udah kamu jadi kurir. Oh, saya sarjana loh. Nah, kamu udah perhitungan. Masa jadi kurir? Gengsi dong. Nah, ini poin yang ketiga. Yaitu tidak perlu gengsi. Nah, ini problemnya. Sarjana ini selalu pakai gengsi. Saya ini sarjana. Saya ini, maaf. Saya melihat banyak fenomena sekarang. Kenapa banyak orang kuliah kedokteran? Akhirnya setelah jadi dokter, dan akhirnya banding setir ke profesi yang lain. Dokter loh. Dokter. Kenapa? Karena kadang-kadang kuliah dokter itu mahal ya. Nggak murah ya. Orang bisa kuliah dokter itu pasti orang yang punya kemampuan ekonomi yang cukup dari orang tuanya. Tapi kalau sampai dia itu bisa kuliah dokter, itu pasti orang tuanya itu mampu. Mampu gitu loh. Iya kan, kalau nggak mampu nggak mungkin sampai anaknya bisa jadi dokter. Tapi ketika dia sudah jadi dokter, galau. Lihat teman-temannya yang bukan dokter, tapi kehidupannya jauh lebih maju daripada dia. Kan dokter kan orang pintar kan, sarjana kan. Bahkan mungkin di Indonesia setara sarjana atau bahkan lebih para dokter. Tapi mohon maaf para dokter yang nonton video saya kali ini, bukan saya mendiskreditkan profesi Anda, tetapi lowongan kerja dokter itu paling banyak dicari di sosial media. Artinya apa? Berarti banyak dokter galau setelah tamat dia itu mau kerja di mana. Kalaupun dokter sudah diterima kerja di instansi, sudah diterima di rumah sakit atau klinik tertentu, tapi akhirnya para dokter itu galau. Kenapa? Karena setelah lihat gajinya ya terpaksa menerima. Dan pertanyaan saya, kapan kamu balik model uang sekolah dokter kamu? Nah akhirnya ketika ada job lain yang lebih menjanjikan, ya dia pindah profesi. Nah ini problemnya. Ya, jadi sahabat entrepreneur, ya mohon maaf di sini saya katakan, Pak berarti Pak Chandra ini menyarankan orang jangan sekolah. Tidak. Menyarankan orang tidak jadi sarjana. Juga tidak. Jadi budayakan tonton video ini sampai selesai gitu ya. Artinya saya
secara personally saya mengatakan, saya sendiri juga seorang sarjana. Tetapi ada 3 penghambat mindset inilah yang seringkali justru orang yang tidak sarjana itu, yang dicap bodoh oleh stigma masyarakat itu, orang tidak sekolah, orang yang sekolahnya rendah, itu ya 3 poin inilah yang seringkali menghambat. Tapi kalau 3 poin ini Anda hilangkan, sarjana pun hebat. Saya puji. Sarjana pun luar biasa. Ya, jadi demikian video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bisa membuka wawasan Anda dan bisa membuka gambaran Anda. Jadi banggalah Anda kalau Anda bukan sarjana, karena itu sudah bukan tolok ukur orang sarjana itu pasti sukses, tidak ada. Dan yang sudah sarjana juga jangan kecil hati, yang sarjana tolong hilangkan 3 poin ini. Ini saya rezeki Anda lancar, cari kerja itu mudah. Ya, demikian sahabat entrepreneur, semoga video ini menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe, loncengnya diaktifkan, dan jangan lupa share 2 video di sini untuk menginspirasi Anda selalu. And always, sama-sama, salam hebat luar biasa.